warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi kelompok kami di Indoko yang berjudul pengelolaan e-learning di MIN 2 Kediri. Untuk yang beranggotakan Thayyibatus Salafi, Holidah Maulidia, M. Torik Azhar, Najra Izzatulinsa, dan M. Agus Saifuddin Zuhri. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Agus. Baik, materi pertama yaitu konsep dasar dan pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah bidang yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Secara umum, sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi manajemen serta mengambil keputusan sebuah organisasi. Yang kedua, komponen sistem informasi. Menurut Sutabi, sistem informasi merujuk pada sistem yang beroperasi di dalam suatu organisasi. Sistem ini memenuhi kebutuhan untuk memproses transaksi harian yang mendukung fungsi operasional dan manajerial organisasi, sambil juga mendukung kegiatan strategis. Komponen-komponen utama dalam sistem informasi disebut sebagai blok bangunan atau building block dan melibatkan blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Selanjutnya, fungsi dan manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, fungsi sistem informasi manajemen. Antaranya, yang pertama, mendukung mengambil keputusan para pegawai dan manajernya. Yang kedua, mendukung proses operasi organisasi dan mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif seperti mengaitkan fungsi manajemen. Manfaat sistem informasi manajemen. Sistem manfaat informasi manajemen berikut. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas. Dan ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang terakhir, mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang keempat, bentuk data yang diolah sistem informasi manajemen pendidikan dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama, bentuk data yang diolah sistem informasi manajemen. Bentuk data diolah dalam bidang pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data statis dan data dinamis. Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen pendidikan, yang pertama, koneksi dan setting, misalnya identitas sekolah. Yang kedua, dalam mengelola kesiswaan, misalnya pengelolaan biodata masing-masing siswa. Yang ketiga, dalam pengelolaan akademik, misalnya laporan nilai-nilai hasil ujian periodik. Yang kelima, dalam pengelolaan guru dan karyawan, misalnya manajemen biodata guru, karyawan, riwayat, dan pendidikan tambahan. Selanjutnya akan disampaikan Tarik. Kemudian e-learning. E-learning tersusun dari dua bagian, yaitu I yang merupakan singkatan dari elektronika dan e-learning. E-learning yang berarti pembelajaran. Jadi e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Jadi dalam pelaksanaannya, e-learning menggunakan jasa audio, video, atau perangkat komputer atau kombinasi dari ketiganya.
Dengan kata lain, e-learning adalah pembelajaran yang dilaksanakannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, video tape, transmisi satelit, atau komputer. Pembuatan e-learning tidak dilakukan secara mandiri di sekolah sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya SDM yang belum mumpuni di bidang ilmu teknologi. Selain itu, masalah yang lain adalah biaya yang sangat besar harus dikeluarkan dan menjadi bahan pertimbangan untuk memiliki aplikasi atau website e-learning secara pribadi. Untuk aplikasi atau website e-learning ini sudah dapat dimiliki oleh sekolah apabila sekolah sudah menginput data dari website Kemenag. Dan untuk secara penginstalan sudah disediakan video tutorial sehingga memudahkan pihak sekolah untuk dapat menjalankan aplikasi atau website e-learning. Dan ini akan dibacakan oleh Pak Presiden. Selanjutnya yaitu blok masukan pada e-learning. Blok masukan yang digunakan adalah data-data dari semua warga sekolah yang diperlukan untuk pembelajaran e-learning. Data tersebut dapat dimasukkan ke dalam e-learning langsung atau data dari Excel lalu dimasukkan ke e-learning. Untuk model masukan, kita bisa memasukkan data nama, NIS, NISN, alamat, tempat tinggal, tanggal lahir, dan data yang lain dari siswa, guru, kepala sekolah, guru BK, wali kelas, guru murid ke website e-learning ini. Selanjutnya yaitu model pada e-learning. Blok model dari e-learning sudah diatur sedemikian rupa oleh pihak Kemenag sehingga administrator sekolah hanya harus memasukkan data-data tersebut ke dalam blok-blok yang sudah disiapkan. Dalam memasukkan data juga akan mempengaruhi fitur-fitur yang dimiliki oleh pemilik data seperti antara guru dan kepala sekolah memiliki fitur yang berbeda dalam menjalankan e-learning. Dengan demikian, aplikasi e-learning dapat digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Salafi. Selanjutnya, blok keluaran pada e-learning. Blok keluaran yang ada di aplikasi ini dapat berupa tugas dari guru atau nilai siswa dan data-data yang lain. Aplikasi ini juga dapat menampilkan grafik pembelajaran dan absensi dari siswa sehingga dapat memudahkan bagi kepala sekolah untuk terus memantau dan mengevaluasi pembelajaran tanpa datang langsung ke kelas-kelas di sekolahan. Poin selanjutnya yaitu blok teknologi pada e-learning. Teknologi yang digunakan oleh administrator sistem adalah server, PC atau laptop yang digunakan untuk mengolah, mengedit ataupun melakukan pengecekan terhadap sistem informasi yang dijalankan. Teknologi yang digunakan oleh siswa dapat berupa ponsel, laptop, dan yang lainnya yang memiliki akses internet untuk mengakses website e-learning. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dila. Selanjutnya adalah blok basis data pada e-learning. Basis data merupakan kumpulan data yang disimpan di server dan harus memiliki perangkat keamanan yang sangat baik sehingga data yang ada dapat terjaga dengan aman. Di Min 2 Kediri, basis data ini disimpan dan dikelola serta keamanannya selalu terjaga sehingga kerahasiaan dari data yang penting ini selalu aman. Keamanan data dapat diupayakan dengan selalu memperhatikan antivirus yang ada dan selalu menyediakan backup dari data yang ada. Dan yang terakhir yaitu blok kendali pada e-learning. Blok kendali merupakan hal yang sangat penting karena blok kendali merupakan blok yang berperan mengkoordinasikan dan mengelola seluruh operasi sistem serta memastikan keamanan, keefektifan dan keefisienan operasionalnya. Min 2 Kediri selalu melakukan perawatan secara rutin terhadap komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem informasi e-learning ini. Untuk e-learning itu sendiri merupakan aplikasi dari Kemenag sehingga yang melakukan pemeliharaan sistem adalah pihak dari Kemenag. Sekian materi presentasi dari kelompok 5. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Untuk kelompok 4 dan 6 silakan. Itu yang mengakses itu siswanya sendiri sampai 6 atau 5. Nah itu
Dan untuk kelas 1 sampai 3 itu gimana? Ya, dalam proses aksesnya itu. Sekian presentasi dari hasil